Pernahkah kalian mendengar tentang kekuatan yaitu telekinesis? Ya, betul. Telekinesis adalah suatu kekuatan untuk memindahkan atau melayangkan dan atau memanipulasi benda dengan pikiran dari jarak jauh atau tanpa menyentuhnya. Ya, kali ini kita akan merekap film dari Korea Selatan yaitu Psychokinesis. Jangan lupa like, comment, subscribe agar Mi No Mouse untuk merekap film untuk kalian. Film ini bercerita tentang Shin Rumi yang adalah seorang pedagang ayam goreng yang sukses hingga kedainya pun masuk ke dalam berita. Pada saat itu dia pun diwawancara bahwa kesuksesannya sekarang karena dia memiliki tekad yang kuat dan saat usianya 10 tahun dia ditinggal oleh ayahnya. Semuanya berubah ketika sekelompok orang datang, yaitu para buruh, untuk mengobrak-abrik kedainya untuk mengusir tempat tersebut. Pada saat bersamaan, ibunya pun datang untuk membantu Rumi. Melihat anak kesayangannya yang dianiaya oleh orang-orang tersebut, dia pun menabrakkan mobilnya ke kerumunan itu. Dan ternyata mobil yang ia kendarai menabrak pinggiran jalan, lalu mereka menarik paksa ibu Rumi dari dalam mobilnya. Dan ibu Shin Rumi pun pingsan di tempat tersebut karena benturan di kepalanya, sehingga mengharuskan dia untuk segera dilakukan tindakan operasi. Namun sayangnya nyawa ibu Rumi pun tak bisa diselamatkan. Bertepatan dengan itu, jatuh sebuah meteor yang langsung menghantam dataran pegunungan dan mencemari air yang kebetulan air itu diminum oleh seorang pria yang bernama Shin Soo-kyun. Awalnya dia bekerja sebagai security di sebuah kantor, namun dia memiliki kebiasaan buruk yaitu mengambil barang dari kantor tersebut untuk kepentingan pribadinya. Semua itu berubah karena air yang dia minum kemarin tiba-tiba di suatu malam di saat dia sedang nongki dan merasakan ada yang aneh yang membuat perutnya sakit, dan pada saat itu tiba-tiba awalnya dia tidak mengerti dan tidak sadar karena pada saat itu dia sedang bermabuk-mabukan. Hingga pada suatu ketika, tapi setelah itu ada kabar buruk yang ia dengar dari seorang yang menelepon dirinya, yang rupanya pria ini adalah ayah dari Shin Rumi yang dulu pernah meninggalkan Rumi dan ibunya dari rumah. Walaupun Rumi membenci ayahnya, dia mengabari Hun karena walau begitu dia masih ayahnya Rumi. Di saat mereka berbelasungkawa, datanglah beberapa orang yang membuat kegaduhan. Dia adalah Min, seorang direktur konstruksi perusahaan Taisan yang waktu itu merusak kedainya. Lalu terjadi sebuah keributan. Tak lama kemudian datang seorang pria yaitu Kim Jun Hyung yang melerai keributan itu. Dia adalah seorang pengacara yang akan membantu Rumi untuk menuntut pihak yang telah membuat ibunya meninggal. Dia pun memperkenalkan dirinya pada Hun. Hun pun menceritakan siapa mereka dan Taisan yang akan mengusir mereka dari tempat berjualan mereka. Ya, Rumi dan mereka sedang berselisih terhadap penggusuran itu, yaitu Min dan para kroconya. Hun yang mengetahui hal tersebut pun emosi dan marah. Tanpa sengaja, ia pun mengeluarkan kekuatan yang selama ini ada pada dirinya. Hun pun mengobrol dengan seorang bapak-bapak teman kerjanya tentang pesulap dan penghasilannya. Dia berniat untuk memanfaatkan kekuatan yang ia miliki untuk menjadi seorang pesulap. Tapi bukan itu yang mau saya bahas. Hari berganti, Rumi dan yang lain serta ayahnya datang ke tempat kremasi ibunya. Ketika pulang, pedagang dan pemilik kedai desanya menyambut kedatangan Rumi dan mereka semua mendiskusikan tentang penggusuran itu. Tapi Hun malah menyuruh mereka menyerah pada penggusuran tersebut karena dia
ingin anaknya tidak terlibat, tapi Hun salah. Rumi pun tak ingin mendengarkan Hun dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. 갈게. Akhirnya Hun pun melamar kerja untuk menjadi pesulap di sebuah klub. Bermodalkan keahliannya itu, dia pun akhirnya diterima untuk bekerja di sana. Hari berganti, Hyung dan Rumi menemui seorang jaksa untuk berkonsultasi mengenai kematian ibunya. Tetapi jaksa itu berkata akan susah untuk menuntut mereka dan Rumi tak memiliki bukti yang kuat. Rumi pun akhirnya memberitahukan informasi kepada teman-teman pedagang. Hun pun datang dan berbicara empat mata dengan anaknya itu. 아빠가 돈 벌 테니까 너. Rumi yang kesal dengan ayahnya itu pun membentaknya dengan apa yang ia lakukan di hadapannya. Intinya, ia ingin Rumi pergi dengan Hun dan meyakinkannya, tapi hal itu malah membuat Rumi semakin membenci Hun. Hal itu pun membuat Hun sangat sedih. Hingga suatu ketika Hun melihat Direktur Min dan para kroco-kroconya akan pergi dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Dan para pedagang mendapatkan kabar bahwa mereka pun membuat pertahanan dengan barang seadanya. Min dan kroconya pun datang bersama rombongan buruh. Kekacauan pun tak dapat terhindarkan. Hun pun datang dan tanpa sengaja ia pun menggunakan kekuatannya dan terjadi perkelahian yang seru di sini. Kejadian itu pun direkam oleh ajudannya Min. Namun aparat polisi pun datang. Apa yang dijelaskan oleh Min pada polisi tidak bisa masuk di akal. Pertikaian itu pun diselesaikan dengan damai karena kedua belah pihak sama-sama ada yang terluka. Di suatu ketika para buruh Min sedang berjaga malam, Hun sedang mengumpulkan benda itu untuk dijadikan benteng pertahanan dan membuat para buruh tersebut ketakutan dan kocar-kacir. Hubungan Hun dan pedagang menjadi baik karena insiden tersebut. Ditambah Rumi yang mulai peduli pada kesehatan ayahnya itu. Tempat lain Min sedang melapor dan bertemu atasannya yang seorang wanita yaitu bernama Hong. Wah! Fuck! Ternyata Min disambut dengan hangat di sana. Dia pun bertanya mengapa penggusuran belum dilakukan dan Min menjawab, 철거민들 중에서요. dan Min menjelaskan bahwa 예전에 한번 루미 어머니를 저희가 조금 잘못해가지고 이렇게. dan dia berkata bahwa itu bukan masalah yang besar. Keesokan harinya rekaman yang direkam ajudan Min itu pun masuk berita. Kejadian itu dijelaskan oleh seorang Direktur Riset Persenjataan Nasional dengan pernyataan yang sangat ngawur dan ngaco. Dan bahkan bahwa hal itu disebabkan oleh teknologi yang sangat canggih dari Korea sebelah. Tapi bukan itu yang saya bahas. Keesokan harinya, ada 2 orang polisi yang akan menangkap Hun dengan laporan pencurian yang ia lakukan di kantor sebelumnya. Dia pun bersikap kooperatif untuk mendatangi polisi itu dan ikut ke kantor polisi. Namun Rumi merasa ada kejanggalan dengan apa yang terjadi di sana. Rumi pun menelpon Hyung dan Hyung pun beranggapan bahwa itu adalah sebuah konspirasi perusahaan tersebut. Dan ditambah lagi dengan laporan bahwa yang tentunya itu merupakan strategi dari Hong dengan menyuruh buruh yang waktu itu terlibat saat kematian Ibu Rumi untuk menyerahkan diri ke polisi dengan diberikan bayaran untuk pengakuannya itu.
Semua itu ia lakukan untuk membersihkan kasus dan nama perusahaannya. 1-0 Hong unggul. Penggusuran pun dilakukan dengan dibantu aparat kepolisian untuk menggusur paksa para pedagang di sana. Pedagang pun tertekan, ditambah lagi dengan Hun yang ditahan oleh polisi. Di kantor polisi itu Hun melihat berita tentang apa yang terjadi di tempat anaknya. Mereka pun mematikan TV tersebut dan strategi ini semata untuk menjauhkan Hun dari TKP. Sayangnya, Hun mengetahui hal tersebut dan dengan penuh penyesalan dan emosi, Hun menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri dari penjara itu. Sedangkan di tempat kejadian, para pejuang keadilan yaitu para pedagang itu semakin tertekan dan terdesak oleh aparat. Dan nampak seorang pedagang yang sedang dalam bahaya dengan bergelantung di pagar besi yang sedikit lagi akan patah. Ditambah lagi semprotan air yang disemprotkan oleh petugas aparat bisa membuat ia jatuh. Hun pun datang. Hun pun berhadapan dengan para polisi dan mengalahkan mereka semua. Dia pun segera untuk menyelamatkan para pedagang dan tentunya anaknya yang sudah dibawa polisi ke dalam kontainer. Tiba-tiba kontainer yang membawa Rumi hilang keseimbangan dan mengancam nyawa orang yang ada di dalamnya dan nyawa dari Rumi. Hun pun segera membantu dan mengerahkan semua kekuatannya. Namun Rumi pun jatuh. Tapi Hun dengan cepat menyusulnya dan menyelamatkan nyawa anaknya itu. Rumi pun bisa diselamatkan. Hun pun akhirnya menemui Min dan memberinya oleh-oleh yang membuatnya Hun pun menyerahkan dirinya kepada polisi karena telah melawan aparat. 4 tahun berlalu. Hun pun bebas dari hukumannya dan dijemput oleh Hyung dan Hyung pun menjelaskan bahwa 내부 비리도 있었고 아무튼 이래서 이렇게 dan bahwa Hyung 이번에 결혼합니다. dengan 네, Rumi. 종미 씨랑. Hun pun pergi dengan Hyung, di mana di sana ramai sekali orang dan para pedagang yang waktu itu dia selamatkan. Nampak Rumi anaknya yang sedang sibuk berjualan. Hun pun disambut hangat oleh para pedagang waktu itu. 나왔으면은 빨리 도와주든가 말든가 해야지. 바빠 죽겠는데. 빨리 일 안 해요. Hun pun membantunya dengan kekuatan telekinesisnya yang masih ada pada dirinya. Film pun selesai dengan happy ending. Pada akhirnya, Hun pun bisa menebus kesalahannya yang pernah dia lakukan dulu pada anaknya dengan menyelamatkan mereka dari penggusuran itu. Tamat. 저도 껴주세요. 껴주세요.